Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internal Audit, Bapak Dr. Setianto P. Santoso. Ini sahabat saya yang sudah lama tidak berjumpa. Terima kasih Pak Setianto. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Internal Audit, Bapak Dr. Ardan Adi Perdana. Beliau juga sahabat saya, udah cukup lama juga nggak berjumpa. Terima kasih Pak Ardan. Yang saya hormati para narasumber, seluruh peserta seminar dan hadirin yang memenuhi undangan Seminar Nasional Internal Audit 2022 yang saya hormati. Saya ingin mengawali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti Seminar Nasional Internal Audit 2022 dengan tema Accelerating Digital Transformation and Harnessing ESG Implementation di Bali. Kita bersyukur bahwa secara berangsur kita dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 dan bergerak bersama untuk pulih dengan kuat sesuai moto kepemimpinan Indonesia dalam G20 yang berakhir beberapa waktu lalu, namun tetap amat relevan bagi kita semua, yaitu recover together, recover stronger. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pemerintah Indonesia memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan sebesar sekurang-kurangnya 5% per tahun guna dapat menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 4% pada tahun 2025 dan mempercepat transformasi Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas dengan pembangunan yang adil berkelanjutan. Strategi pencapaian target-target ini diuraikan dalam RPJMN 2020-2024 yang memuat 7 agenda yang meliputi pertama, meningkatkan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, memperkuat pembangunan daerah untuk mengatasi ketimpangan disparitas antar daerah. Ketiga, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Yang keempat, membangun nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa warga negara. Yang kelima, memajukan infrastruktur dan mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan dasar. Yang keenam, meningkatkan lingkungan dan ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, dampaknya. Dan ketujuh, penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan nasional, serta transformasi pelayanan publik. Secara khusus perlu digarisbawahi bahwa pencapaian agenda-agenda dimaksud sangat tergantung pada pemenuhan prakondisi besar, yaitu mengatasi kendala pembiayaan, kendala pengelolaan sumber daya alam yang tidak efisien dan tidak tepat guna, dan pentingnya peran aktif dalam mencegah krisis global yang dipicu oleh perubahan iklim. Atas dasar hal tersebutlah, maka pemerintah Indonesia juga telah menetapkan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030, yaitu sebesar 20% dengan dukungan sendiri, dan 41% dengan kerjasama internasional dari kondisi business as usual skenario untuk tahun 2030. Dan komitmen ini telah ditingkatkan, kita sebut penguatan janji, penguatan komitmen, yaitu menjadi 31,89% dan 43,2%. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mewujudkan target dan janji yang disebutkan itu membawa kita pada suatu pemahaman dan kesepakatan bersama, yaitu kita semua bersama-sama harus bekerja kolaboratif. Seluruh elemen masyarakat, juga para pelaku usaha, akademisi, grassroots,
pemerintah daerah perlu mewujudkan, mengaktualisasikan pembangunan yang adil, mandiri, dan berkelanjutan yang nyata di dalam aktivitas keseharian. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip penerapan Environment, Social, and Governance atau ESG yang saat ini digaungkan secara global untuk menjadi kerangka kerja seluruh pelaku ekonomi. Sebagai gambaran, pemerintah melaksanakan langkah-langkah korektif tata kelola sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia yang memberikan kemajuan besar dalam indikator terkait keadilan, pemerataan, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, dan sumbangan kepada perekonomian. Langkah-langkah korektif ini kemudian memberikan dampak nyata terhadap penurunan laju kerusakan lingkungan, di mana misalnya pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan dapat dilihat dengan penurunan laju deforestasi dan kejadian kebakaran hutan yang besar yang amat signifikan menurun. Hal ini jelas menunjukkan pendekatan environmental, social, and governance kiranya bukanlah barang baru bagi Indonesia kita. Secara khusus dalam forum ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam rangka memenuhi komitmen Paris Agreement, Indonesia tadi telah saya sampaikan yaitu menyampaikan komitmen untuk Nationally Determined Contribution NDC. Pada tahun 2021 telah kita update beserta strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon. Kita juga tadi saya sampaikan sudah melakukan enhance NDC, jadi penguatan dari NDC yang sejalan dengan strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon berketahanan iklim tahun 2020. Seluruh strategi pencapaiannya telah selesai dan telah kita submit, telah kita sampaikan kepada UNFCCC Sekretariat. Jadi isinya berupa strategi implementasi NDC, peta jalan NDC, mitigasi, dan peta jalan adaptasi. Dalam NDC Indonesia, skenario penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor hutan dan land use yang lain atau forestry and other land use atau FOLU diproyeksikan akan memberikan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk itu, kita, Indonesia, telah merancang sektor FOLU akan mampu mencapai kondisi net sink mulai tahun 2030, yaitu suatu kondisi yang dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan karbon sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi atau kita sebut negative emission. Strategi ini dikenal dengan strategi Forest and Land Use Net Sink 2030. Langkah signifikan di sektor ini mencakup perbaikan tata kelola hutan alam, primer dan lahan gambut dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, memulihkan fungsi ekosistem, serta pengelolaan hutan lestari. Pada jantung upaya besar tersebut adalah perhutanan sosial yang diimplementasikan berdasarkan partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, usaha kecil, menengah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal, dan masyarakat adat, dan juga pemerintah daerah tentunya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, beranjak pada implementasi pembangunan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, pemerintah menetapkan kebijakan dan program yang memaksa seluruh entitas ekonomi sampai ke tingkat tapak untuk arif dalam mengurangi dampak negatif maupun tingkat risiko yang tidak diinginkan pada dimensi lingkungan hidup.
Beberapa upaya untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup antara lain terlihat hasil ataupun nilai akhir resultantenya. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH meningkat dari 68,23 pada tahun 2015 menjadi 70,27 pada tahun 2020. Juga rendahnya tingkat deforestasi, yaitu menjadi tahun 2020 115.000 hektar dan tahun 2021 kira-kira 113.000 hektar. Ini merupakan angka terendah sepanjang sejarah kehutanan deforestasi di Indonesia. Tata kelola sampah juga semakin baik, lebih inklusif, partisipatif, dan dengan demikian berpotensi mempercepat terwujudnya ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular di Indonesia juga telah dimulai, sudah ada aktivitas masyarakat, dan kita tahu sekarang telah terbangun bank sampah sebanyak 11.330 unit. Sebelumnya di tahun 2015 kira-kira hanya 3.000-an unit. Saat ini sudah tersebar di berbagai kabupaten kota di Indonesia dengan jumlah nasabah 419.000 orang, di mana dengan demikian maka sebetulnya kondisi ini secara signifikan telah memberi ruang untuk terjadinya generating income atau peningkatan pendapatan masyarakat. Saya yakin seluruh kalangan perbankan, investasi, dan pembiayaan yang ada di sini akan paham bagaimana menariknya green investment di Indonesia atas segala bentuk manfaat nyata semua implementasi kebijakan-kebijakan dimaksud. Seluruh bangkitan ekonomi dari perbaikan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia adalah nyata dan terukur. Ibu dan Bapak yang saya hormati, transformasi digital juga sebagai mainstream proses bisnis, seluruh aktor pembangunan tidak lagi bisa dihindari. Dalam arsitektur RPJMN 2020-2024, transformasi digital adalah salah satu building block proses bisnis pemerintah selain kesetaraan gender, sensitivitas terhadap kebencanaan dan perubahan iklim, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan modal sosial budaya sepenuhnya. Pada strategi net Sing atau Volunet Sing 2030 maupun dalam perbaikan tata kelola lingkungan hidup, teknologi digital akan menjadi jantung perbaikan, menjadi langkah-langkah pokok yang ditempuh. Semua bentuk kinerja, implementasi kebijakan, program maupun kegiatan, baik yang diukur secara spasial, moneter maupun numerik, akan diawasi, dikendalikan, dan diperbaiki secara terus-menerus di atas rel teknologi digital. Transformasi digital di sektor ini akan secara signifikan memperbaiki akurasi, akuntabilitas, dan efisiensi seluruh proses bisnis. Bahkan, transformasi digital akan secara signifikan memperbaiki kualitas kebijakan dan pengambilan keputusan dari tingkat tertinggi nasional hingga ke tingkat tapak. Dapat dibayangkan bagaimana pemerintah dan semakin cepat memberikan layanan yang terkait dengan pengendalian dampak dan resiko lingkungan. Dapat dibayangkan juga bagaimana dunia usaha dan investor dapat semakin bijak dalam memberikan kontribusi dan dalam beraktivitas dengan makin terbukanya akses informasi yang real dan akurat di lapangan. Transformasi digital bagi environmental, social, and governance adalah tindakan lompatan budaya. Prakondisi pertama yang diharapkan terpenuhi adalah terbentuknya budaya integritas dan bebas korupsi atas dasar kesadaran
bahwa semua pihak dapat saling mengawasi secara transparan melalui sarana instrumen teknologi. Prakondisi kedua yang diharapkan terpenuhi adalah terbentuknya atmosfer inklusif atas dasar pemerataan kesempatan bagi seluruh unsur masyarakat untuk berpartisipasi melalui bantuan teknologi. Prakondisi ketiga adalah terbentuknya proses bisnis yang jauh lebih efisien dan tidak rentan fraud sebagai dampak positif dari penerapan teknologi. Seluruh prakondisi dimaksud bila terpenuhi akan menjamin tercapainya target-target pembangunan yang diimpikan tanpa mengorbankan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya hormati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya besar, investasi besar dalam mewujudkan transformasi digital. Beberapa langkah telah dilaksanakan, yaitu penguatan pengelolaan informasi di bawah kerangka besar kebijakan nasional satu data dan satu peta, penyiapan infrastruktur dan perubahan bertahap pelayanan berbasis teknologi informasi digital yang diharapkan tuntas dalam 1-2 tahun ke depan, serta penguatan dan modernisasi sistem pengendalian internal berbasis manajemen risiko. Secara khusus, kami mengembangkan peran APIP KLHK untuk memenuhi perannya sebagai Trusted Advisor, perbaikan NSPK, pengembangan SDM, Professional Auditor Internal, investasi teknologi, dan pelaksanaan langkah-langkah transformasi budaya kerja melalui edukasi dan peningkatan literasi dilakukan terus-menerus. Penyusunan roadmap anti korupsi, pembentukan kelompok keahlian policy assessment, data analitik, risk assessment, dan fraud detection, serta edukasi aktif dengan engagement tinggi kepada semua pihak yang terlibat telah dilaksanakan. Diharapkan penerapan ESG maupun peran besar transformasi digital yang dikawal dengan pengawasan internal yang mumpuni menjadikan atmosfer pembangunan Indonesia terbuka, nyaman, namun sekaligus akuntabel dan berintegritas tinggi bagi seluruh pelaku usaha maupun investor manapun, besar ataupun kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik dan semua langkah kita dalam upaya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.